Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Brian Rangga Prayoga Ningrat dengan nomor NRP 0418 040019. Dalam video ini, saya akan mempresentasikan progres tugas akhir saya yang berjudul Prototype Sistem Pengendalian dan Pemantauan Kargo Hold ke Kapal dengan metode Decision Tree berbasis microcontroller. Baik, Bapak, Ibu, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai prototipe sistem pengendalian dan pemantauan kargo holding ke kapal dengan metode Decision Tree berbasis microcontroller. Dosen pembimbing satu saya adalah Bapak Edi Prasetya Hidayat, STMT, dan dosen pembimbing dua saya adalah Ibu Perwidiasri, SSTMT. Latar belakang yang saya gunakan untuk mengangkat judul saya tersebut adalah ada 4. Nomor 1, dalam proses pengiriman kontainer dengan transportasi kapal, berisiko rusaknya muatan dalam kontainer dan disebabkan air laut, air hujan, bahkan air dan kapal itu sendiri. Nomor 2, dalam proses penanganan air dalam kargo masih dilakukan pengontrolan manual, pompa, dan valve. Jadi, komponen-komponen tersebut masih dilakukan pengontrolan manual oleh muallim jika ada alarm kargo valve yang berbunyi. Nomor 3, kerugian yang diakibatkan hal tersebut bukan nominal yang kecil dan merugikan banyak pihak, terutama bagi perusahaan pelayaran. Karena perusahaan pelayaran bertanggung jawab sepenuhnya atas kondisi barang tersebut agar sampai ke tempat tujuan dengan kondisi aman. Nomor 4, kapal kontainer yang tidak memiliki tutup palka memiliki kecenderungan untuk memasukkan air lebih tinggi. Jadi kapal yang saya tempati untuk magang tersebut adalah kapal yang masih belum memiliki pintu palka. Rumusan masalahnya ada 3. Nomor 1, bagaimana cara merancang sistem kontrol dan monitoring kargo bilge. Yang kedua, bagaimana cara kerja sistem kontrol dan monitoring kargo bilge. Yang ketiga, bagaimana pengaruh metode Decision Tree terhadap sistem kontrol dan monitoring kargo bilge. Tujuan penelitian tugas saya ini adalah mengetahui cara merancang sistem kontrol dan monitoring kargo bilge, mengetahui cara kerja sistem kontrol dan monitoring kargo bilge, mengetahui pengaruh dari metode Decision Tree ini terhadap sistem kontrol dan monitoring kargo bilge. Batasan masalah yang saya ajukan adalah sistem yang dibuat berupa perwarupa untuk melakukan pengujian. Untuk perwarupa hanya bertujuan pada konstruksi kargo bilge kapal. Parameter yang digunakan adalah parameter volume air yang terbaca pada sensor dan juga aliran air pada pipa. Alat yang saya uji pertama adalah ada relay yang bersumber 5 volt. Lalu saya memberi satu daya atau input kepada tiap-tiap inputan dengan urut nomor 1 hingga nomor 16. Dan di sini saya memberikan inputnya satu persatu. Bisa dilihat sebagai berikut. Dan itu menggunakan buck converter dari 12 volt yang diberikan oleh power supply dijadikan 5 volt untuk masuk ke dalam relay. Jadi di sini saya coba satu persatu agar bisa terbaca semuanya dan agar bisa diketahui semuanya apakah bisa atau tidak tiap relaynya. Dan berikutnya ada adjustment untuk buck converter. Dan berikutnya selanjutnya ini ada adjustment untuk bus converter karena saya memakai buck converter dan bus converter. Dan ini dicoba apakah bisa sesuai spesifikasi yang tertera.
yaitu bisa menaikkan tegangan hingga 32 volt. Ini tetap dicoba, tetap disetting. Tetap diputar, dan waktu diputar ini kendalanya kami kira ada sedikit panas yang terjadi di situ karena kenaikan daya yang cukup banyak dari power supply 12 volt hingga di situ sudah 28 tadi, dan sekarang diturunkan lagi. Ini adalah pengetesan dari power supply apakah benar 12 volt. Dan berikut adalah data yang bisa dihasilkan dari pengetesan sensor flow meter, flow water sensor. Nah, berikut adalah data yang bisa kita ambil. Berikut adalah tes untuk solenoid valve yang di sini berbunyi sedikit-sedikit. Berikutnya adalah pengetesan air, pompa air submarine 3-5 volt dengan kita memberikan satu daya dari Arduino 5 volt langsung. Berikut adalah pengetesan untuk water level sensor yang diintegrasi dengan LCD, dan kita bisa lihat hasil yang dibaca oleh sensor di dalam LCD tersebut. LCD tersebut bisa terbaca hingga terkena semuanya atau full semuanya. Sensor terendam adalah sebagai berikut. Ini adalah masih tetap water level sensor. Karena untuk pengkalibrasian water level sensor ini agak cukup sulit untuk menemukan formula yang pas, hingga saya coba berkali-kali untuk melakukan pengetesannya. Yang tadi full hanya 34 atau 36. Sekarang jika sensor full terendam hanya mencapai atau lebih dari 45. Dan berikut adalah pengetesan dari giroskop sensor. Di serial monitor Arduino IDE kita bisa melihat hasil pembacaan sensor tersebut, giroskop sensor. Dan jika digerak-gerakan, maka XYZ-nya bisa berubah sesuai dengan gerakan yang kita berikan. Berikut adalah percobaan data logger, dan ini hasilnya. Dari data logger tersebut sudah bisa membaca jam dan tanggal. Lalu ini ada konfigurasi integrasi dari beberapa komponen. Dan jika water level sensor sudah terendam air, terkena air, maka pompa akan menyala. Lalu saya bersihkan agar pompa langsung mati. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika masih banyak salah, maupun salah kata atau salah visualnya.
Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Terima kasih. Mohon bimbingannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.